yakni Al-Quran. Said Nursi sebagai Raisan of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of the science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan agama adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan rujukan Al-Quran, surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumat litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bentuk jama' untuk kata az-zulumat yang berarti aneka gelap, sedangkan an-nur dengan berbentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Setiap benda pasti mempunyai bayangan dan bayangan itu adalah gelap, sehingga gelap itu menjadi banyak. Berbeda dengan an-nur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa Al-Quran dan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Ittaja'al Mustazkirin wa Aqsaru fi Al-Firi Al-Hadis menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan menuju tercapainya masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat diraih apa yang dipersembahkan dengan masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan itu, termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sains akan berkembang cepat
kebenaran darinya. Karena hanya dengan demikian sains mengikuti jalan Allah. Ketika jalan Allah bertentangan dengan agama yang diambil, maka ilmuwan hanya menyanyiakan waktu dan sumber daya mereka serta menghalangi kemajuan sains. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam doa Al-Quran, let's do it to science. Lalu, bagaimana dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas Muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk memiliki 65 pakar yang Muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang sains dan teknologi, kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lainnya. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang Protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusianis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhistois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan bacalah diri kita supaya hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus diimbangi dengan dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap penafsiran dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hubungan antara Al-Quran dan sumber ilmu pengetahuan, serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran secara bahasa. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taha ayat 113 yang berbunyi, Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id wa sarrafna wa'idi la'allakum yattaquna aw yuhdisu lahum Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkannya dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau agar kitab suci tersebut menimbulkan nilai-nilai pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Jami' Al-Bayan an Ta'wil Quran, Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa yang maksud dengan firman Allah di atas adalah Mazaruhu min amrillahi wa aqabahu wa waqa'ahu bil imani qablahu. Apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah Allah, hukumnya dan ketetapan-ketetapan terhadap umat-umat sebelum mereka. Jika kita perhatikan secara seksama, maka kita dapatkan bahwa ayat di atas menjadikan kehadiran
Yang pertama, agar manusia bertakwa kepada Allah, atau agar kitab suci tersebut menimbulkan nilai-nilai pengajaran bagi mereka, sehingga mereka terhindar dari siksa duniawi dan ukhrawi. dan yang kedua, Menimbulkan pengajaran atau pendidikan bagi mereka yang kini mengundang mereka untuk berpikir dan ingat, sehingga mengantar mereka untuk bertakwa. demikianlah menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam Tafsir Al-Misbah. Hadirin, perhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini juga bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terdapat sebanyak 854 kali. Di samping itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menggunakan akal pikiran, penalaran, dan sebagainya. Untuk itu,